yang mana ekso, yang mana endo. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan konsep eksoteron dan endoteron. Siswa dapat membedakan sistem dan lingkungan. Siswa dapat membedakan reaksi yang melepas kalor eksoteron dengan reaksi yang menerima kalor. Yang kemudian melakukan percobaan sederhana untuk mengamati perbedaan eksoteron dan endoteron. Kemudian mengklasifikasikan fenomena sehari-hari dalam reaksi eksoteron endoteron. Yang terakhir refleksi pentingnya memahami energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya saya asesmen awal ya. Asesmen awal yang tulis nama sama kelasnya ya. Silakan tulis dan nama dan kelasnya 5 menit.
Tadi reaksi Berarti dingin ya? ya dingin. Nah, mungkin itu saja ya Bu ya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Ani untuk penjelasannya itu dari fisika. Nah, kita sudah tadi belajar sistem apa tadi? Sampai sana. Ya, yang menjadi pusat. Kalau lingkungan tadi, lingkungan tadi apa? Lingkungan apa Bu? Sistem tadi yang menjadi pusat. Kalau lingkungan di luar sistem. Nah, sekarang kita percobaan sama dengan Bu Ani ya. Silakan percobaan kalian ya. Ya diganti. Ya. Jadi tolong masing-masing apa? Masing-masing kelompok untuk melakukan percobaannya dan melakukan presentasi. Halo. Ya, disiapkan ya, disiapkan. Waktunya 10 menit ya. 10 menit untuk melakukan pembahasan dan kesimpulan. Dan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya. Silakan ya. Yang satu yang nulis, yang satu jangan. Jadi saya bisa. Yang satu menulis, yang satu mengerjakan. Nggak bisa tuh tadi kenapa dia? Bisa. Dia mulai gitu, dia masuk. Yang lain nulis dulu. Yang pertama tadi apa? Tulis baru satu ya. Ini ada. Yang lain tulis pembahasannya yang pertama baru satu ya. Sabar dulu. Yang keduanya Bu, ini kulkas itu Bu, jadi dia tuh kayak jadi es batu gitu. Ngerti gak Bu? Kan kulkas itu sebagai lingkungan, nah, jadi ini sebagai sistemnya gitu Bu. Karena nggak ada kulkasnya jadi ya kayak ini. Bu sabar Bu, harus bisa Bu. Harus ada lagi sabar Bu. Siapa orang motornya tadi? Yang terlihat ya, tapi terlihat itu apa yang terjadi itu prosesnya. Iya Bu. Pulang kan sudah. Sabar Bu, dia belum Kan udah kelompok lain sudah ini jam belum. Oh ya kamu? Karena ini sempurna, coba baca. Sempurna.
ditulis apa yang terjadi Ya, di nih. proses Foto. apa. Setelah bikin habis di padang Ya mungkin kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2 ya bisa maju untuk mempresentasikan. Ya di sini saja, bisa di sini. Kelompok 3 masuk ke kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 juga. Mengarah ke sana, mengarah ke sana. Ya. Sambil diangkat ini nafas kamu sambil bahasa dulu. Yang satunya dokter jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil dari praktek kami tentang reaksi termokimia dari pembentukan mulai dari garam. Di sini bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 gelas dan es batu. Jadi cara melakukannya hanya seperti memasukkan es batu, pindahkan es batunya ke dalam gelas. Selama kelamaan gelas ini akan menjadi dingin. Itulah yang disebut reaksi endoterm. Reaksinya menyebar dari berbagai sistem. Terus yang eksoterm. Lanjut yang eksoterm, yaitu bahan yang diperlukan adalah deterjen, air yang suhunya stabil, dan gelas. Setelah kita campurkan deterjen dan airnya, itu akan menghasilkan reaksi eksoterm. Dari air yang tidak dingin dan tidak panas, setelah kita masukkan ini akan menjadi panas. Dari praktik tadi bisa kita simpulkan bahwa eksoterm melepaskan kalor dan endoterm menyerap kalor. Gimana sih pesanan untuk kelompok 2 ya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 4? Ya. Saksikan hasil eksperimen kami bersama teman-teman saya, Maulida, Dan Neza. Sukma dan Ayhan. Jadi di sini kita sedang melakukan uji coba tentang reaksi termokimia dari eksoterm. dan ini hasilnya Eksoterm adalah kalor yang dihasilkan oleh suatu pembakaran dan dipindahkan dari sistem ke lingkungan. Simpulan dari eksperimen kami, cobaan ini membuktikan bahwa tekanan udara dapat berubah karena perbedaan suhu. Yang kedua, udara yang dipanaskan mengembang dan setelah api padam, udara mendingin sehingga tekanannya menurun. Yang ketiga, tekanan udara lebih besar sehingga mendorong cairan masuk ke dalam gelas. ya sekian dari hasil presentasi kami. Ya. Jadi kami juga telah melakukan uji coba reaksi endoterm. Di dalam plastik ini ada air dan dimasukkan ke dalam kulkas karena tidak ada kulkasnya, jadi
standar. Jadi apa Jadilah. yang terjadi dalam Karena air di dalam plastik ini dimasukkan ke kulkas, jadinya es batu. Sekian. apa pembahasan kesimpulannya? Kesimpulannya, reaksi endoterm adalah perpindahan dari lingkungan ke sistem. Reaksi kimia itu nyata di dalam kehidupan. Nah, coba siapa yang bisa merefleksi pelajaran kita hari ini? Ditandai dengan lepasan energi sehingga suhu udara meningkat. Sedangkan reaksi endoterm ditandai dengan penyerapan sehingga energi suhu sekitar menurun. Kedua jenis reaksi ini menunjukkan bahwa setiap perubahan kimia maupun fisika selalu melibatkan perputaran energi antara sistem dan lingkungan.
Dan